Baik, Shalom. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi antrian online klinik Evergreen Mendika Rantepau dari kelas F5. Jadi, sebelum kami memaparkan materi pada saat ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera dengan NIM 223611033 dan teman saya. Saya Dumdika Triya Sutrisno dengan NIM 223611167. Saya Safitri Aprilia Lumba dengan NIM 223611229. Saya Lemiti Barra dengan NIM 223611003. Baik, demikianlah perkenalan singkat dari kami kelompok 7 dan di sini kami akan memaparkan materi tentang aplikasi antrian yang telah kami buat dan saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi mempengaruhi sektor kesehatan, namun banyak fasilitas masih menggunakan sistem antrian manual yang menyebabkan penumpukan pasien, waktu tunggu lama, dan kesulitan pengelolaan bagi petugas. Untuk mengatasi hal ini, Klinik Evergreen Medika Rantepao menghadirkan aplikasi antrian online yang memungkinkan pasien mengambil antrian secara daring, memantau urutan, dan memperkirakan waktu pelayanan sehingga proses menjadi lebih efisien dan nyaman. Aplikasi ini dikembangkan dengan Java tanpa menggunakan database dan menggunakan metode waterfall. Kemudian aplikasi ini mempermudah pengelolaan antrian, meningkatkan produktivitas petugas, dan mendukung digitalisasi layanan kesehatan sehingga pelayanan di Evergreen Medika Rantepao menjadi lebih modern, cepat, dan profesional. Pada slide ini menjelaskan tentang rumusan masalah. Permasalahan utama yang kami angkat yaitu bagaimana cara merancang dan mengembangkan aplikasi antrian online pada klinik Evergreen Medika Rantepao berbasis Android. Rumusan masalah ini adalah proses antrian di klinik yang masih dilakukan secara manual, sehingga pasien harus datang lebih awal, menunggu lebih lama, dan sering terjadi tumpukan antrian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berupa aplikasi antrian online agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada slide ini menjelaskan mengenai sistem pengguna sistem yang terdiri dari 3 pihak, yaitu yang pertama pasien, yang kedua petugas loket, yang ketiga admin. Pasien adalah pengguna utama aplikasi ini. Mereka memakai aplikasi untuk mengambil nomor antrian tanpa harus datang lebih awal ke klinik. Selain itu, mereka bisa memantau giliran dan tahu kapan harus berangkat sehingga waktu tidak terbuang lebih banyak. Yang kedua, petugas loket. Petugas loket menggunakan aplikasi untuk melihat daftar antrian yang masuk dan mengambil pasien sesuai urutan. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan mereka menjadi lebih mudah karena alur antrian tercatat dengan rapi dan jelas. Yang ketiga yaitu admin. Admin bertugas mengatur data, memantau jalannya antrian, dan memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Mereka dapat menambah layanan, memperbarui informasi, dan mengatasi jika ada kendala pada sistem. Tujuannya yaitu dapat merancang dan mengembangkan aplikasi antrian online pada klinik Evergreen Medika Rantepao berbasis Android. Aplikasi ini diterapkan pada klinik Evergreen Medika Rantepao. Diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi waktu tunggu pasien, serta mempermudah petugas mengelola antrian. Selanjutnya ini adalah tampilan aplikasi yang dapat kami tampilkan pada slide tersebut. Yang pertama itu ada halaman utama, di mana halaman utama ini pengguna dapat mengakses masuk atau ini adalah halaman menjadi pintu awal bagi pengguna untuk mengakses seluruh fitur jika sudah memiliki akun. Kemudian ada halaman masuk. Halaman masuk ini berfungsi sebagai halaman pengguna dengan memasukkan nama dan kata sandi agar dapat mengakses layanan yang tersedia di aplikasi dengan aman. Kemudian ada daftar akun, di mana halaman daftar akun ini berfungsi sebagai pendaftaran akun baru pengguna, yang di mana pengguna diminta untuk memasukkan data diri seperti nama lengkap, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, password. Setelah pengguna mendaftar, pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada halaman
home, di mana halaman home ini berfungsi sebagai halaman utama untuk mengakses layanan dan antrian klinik seperti antrian apotik, poli umum, riwayat penyakit. Kemudian ada notifikasi, di mana notifikasi ini berfungsi sebagai halaman pemberitahuan, informasi, dan status antrian. Di halaman ini memudahkan pengguna dalam mengelola kunjungan ke klinik tanpa harus datang lebih awal. Kemudian ada fitur halaman chat klinik, di mana halaman ini sebagai media atau komunikasi chat pasien dengan klinik untuk konsultasi dan pemeriksaan. Kemudian ada profil, di mana halaman profil ini berfungsi sebagai halaman profil pengguna untuk melihat dan keluar dari aplikasi atau memastikan informasi akun tetap sesuai, serta melakukan logout dari aplikasi dengan mudah atau menggantikan akun baru tersebut. Kemudian ada riwayat antrian, di mana riwayat antrian ini berfungsi sebagai halaman riwayat antrian pasien untuk melihat status antrian, batal, selesai, dan menunggu. Kemudian ada antrian apotik, di mana antrian apotik ini berfungsi sebagai pengambilan untuk mengambil obat dan memantau nomor antrian. Baik, jadi ini adalah tampilan pilih dokter yang memiliki fungsi untuk memilih dokter yang akan melayani pasien. Dan di sini juga terdapat dua pilihan antrian, yaitu antrian B dan antrian C. Jadi, di sini pasien bisa memilih dokter yang akan melayani. Contohnya, dia memilih dokter Nella. Kemudian, dia akan mengambil nomor antrian di antrian B. Kemudian ada dokter Budi, di mana dokter Budi ini dipilih oleh pasien dan mengambil nomor antrian C. Kemudian ada fitur reset password, di mana halaman reset password ini untuk mengatur ulang kata sandi akun pengguna jika mengganti password tersebut. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang tampilan-tampilan aplikasi, dan di sini saya akan menjalankan demo aplikasi yang kami buat. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah aplikasi yang kami buat, dan ini adalah halaman utama pada aplikasi kami sesuai yang telah dijelaskan oleh teman kami tadi. Dan di sini ada dua tombol, yaitu tombol masuk dan tombol daftar. Jadi di sini ketika pasien atau pengguna belum memiliki akun, dia bisa mendaftar atau membuat akun. Dan ketika pasien atau pengguna sudah punya akun, mereka bisa langsung login saja. Jadi misalnya di sini kita buat akun dulu, kita daftar, kita masukkan nama, kemudian kita masukkan nomor HP, kemudian kita masukkan tanggal lahir, misalnya 12 Desember 2005, kemudian jenis kelaminnya perempuan, alamatnya misalnya di Jalan Serang, kemudian passwordnya kita isi 1234, kemudian kita konfirmasi password 1234, kemudian kita daftar. Nah, setelah kita buat daftar, kita akan langsung menuju ke halaman utama atau halaman home. Dan ketika kita sudah punya akun, di sini kita bisa langsung login saja. Dan di sini kita tidak bisa login kalau kita tidak mengisi nama. Nah, di sini akan muncul nama wajib diisi. Kita isi nama kita yang tadi, kemudian sandinya kita masukkan, kemudian kita masuk, dan dia akan bisa login ke aplikasi. Kemudian kita kembali ke depan. Di sini juga ada tempat lupa kata sandi. Jadi jika pasien nanti mereka lupa sandinya, di sini mereka bisa mereset passwordnya atau lupa kata sandi. Kemudian kita masuk kembali ke aplikasi kita. Nah, di halaman utama ini atau halaman home, di sini terdapat 3 menu, yaitu antrian apotik, poli umum, dengan riwayat antrian. Nah, di sini sebelum
kita lanjut melihat aplikasinya. Di sini kami menggunakan ikon-ikon bawaan dari aplikasi Android. Jadi karena ikon aplikasi Android masih kurang atau belum ada ikon yang pas, jadi kami menggunakan ikon yang ada saja. Jadi kita di sini akan menjalankan menu-menu yang ada pada aplikasi. Yang pertama itu ada antrian apotik. Jadi di sini pasien bisa mengambil antrian apotik ketika mereka mau mengambil obat dan lain-lain. Jadi mereka bisa di sini misalnya antriannya muncul 16, berarti 15 pasien yang telah mengambil nomor antrian. Jadi kalau kita mau, kita bisa klik tombol ambil nomor antrian. Nah, kemudian di sini akan muncul sudah diambil. Kalau kita mau membatalkan, kita bisa klik tombol batal. Nah, jadi antrian dibatalkan. Kemudian kita masuk pada poli umum. Nah, di sini terdapat 2 dokter sesuai yang dijelaskan pada slide tampilan aplikasi tadi. Jadi ketika kita memilih misalnya di sini Dr. Nela Arumpiku, dia akan menuju ke antrian B. Jadi kalau misalnya kita mau ambil antrian ini, misalnya sudah antrian 29, kita bisa klik saja ambil. Begitupun dengan Dr. Budi, dia akan menuju ke antrian C. Kemudian kita lanjut di riwayat antrian. Nah, di sini pasien atau pengguna bisa melihat riwayat antrian yang telah mereka ambil sebelumnya. Jadi statusnya di sini ada yang batal, kemudian ada yang selesai, ada yang menunggu. Jadi ini adalah contoh riwayat antrian. Jadi nanti kita bisa melihat di sini riwayat antrian yang telah kita ambil. Baik, kemudian kita lanjut ke ikon notifikasi. Jadi di sini kita bisa melihat notifikasi atau klinik bisa mengirim kita notifikasi, misalnya nomor antrian sudah dekat. Jadi di sini bisa kita ketahui kalau nomor antrian kita itu sudah dekat. Kemudian ada dokter pengganti jadwal. Jadi di sini juga kita bisa diberitahu oleh petugas. Misalnya dokter yang kita pilih itu berhalangan atau tidak bisa melayani, jadi di situ bisa digantikan oleh dokter lain dan akan ada notifikasi. Kemudian pesan dari klinik. Jadi kalau pesan dari klinik ini kita bisa masuk ke aplikasi, kemudian kita ke chat klinik atau pesan klinik. Jadi di sini ada chat klinik. Jadi di sini kita bisa chat dengan klinik ketika kita mau konsultasi atau kita meminta hasil pemeriksaan kita. Di sini kita bisa berkomunikasi dengan klinik. Kemudian kita lanjut ke halaman profil. Nah, di sini adalah halaman profil. Di sini kita bisa pada bagian profil kita bisa mengubah profil kita. Misalnya di sini saya ubah. Nah, di sini aplikasi berhasil diperbarui. Kemudian di sini ada edit profil. Ketika kita mau mengedit profil kita bisa edit nama, email, nomor HP, kemudian kata sandi. Dan di sini ada fitur untuk keluar. Jadi di sini juga akan ada konfirmasi sebelum kita keluar dari akun kita. Baik, mungkin itu saja demo video aplikasi yang kami boleh jalankan. Masih banyak kekurangan pada aplikasi kami ini dan kami akan perbaiki ke depannya lagi. Oke, baik. Jadi untuk melanjutkan materi pada saat ini, saya persilakan kepada teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Secara keseluruhan, aplikasi antrean online Klinik Evergreen Medica dan TPAO sangat membantu dalam memperbaiki proses pelayanan di klinik. Dengan adanya sistem ini, pasien tidak lagi harus menunggu lama di ruang tunggu hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Mereka bisa mengambil antrian dari mana saja dan memantau giliran secara real-time. Hal ini membuat pelayanan maupun petugas klinik
Aplikasi ini juga menjadi langkah awal yang baik dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Yang terakhir yaitu ada saran. Di sini terdapat 3 saran. Yang pertama yaitu tampilan aplikasi bisa dibuat lebih menarik sehingga mudah dan nyaman digunakan oleh semua pengguna. Kemudian yang kedua, perlu ada peningkatan pada keamanan data, terutama data pasien yang bersifat sensitif. Yang terakhir, yaitu pembaruan aplikasi secara rutin sangat penting supaya sistem tetap stabil dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Baik, demikianlah pemaparan dari materi kami tentang aplikasi antrian online yang kami buat di klinik Evergreen Mendika Rantepao. Di sini masih banyak kekurangan, namun kedepannya kami akan memperbaiki lagi supaya lebih bagus lagi tampilannya dan nyaman untuk digunakan. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.